Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Vira Sofiandun dengan NIM 202411503. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian 3 fasa dan rangkaian Kopling magnetik. Yang pertama adalah rangkaian kopling magnetik. Rangkaian kopling magnetik adalah sistem yang memanfaatkan medan magnet untuk menghubungkan dan memutuskan antara dua poros atau mesin. Rangkaian ini menawarkan fleksibilitas dan keunggulan dalam berbagai aplikasi industri. Pengertian dari kopling magnetik. Kopling magnetik adalah mekanisme yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan dua poros. Sistem ini memungkinkan transfer daya tanpa kontak friksi langsung antara poros. Fungsi utama dari kopling magnetik tersebut adalah kopling magnetik berfungsi untuk mengatur kecepatan, torsi, dan arah putaran poros, memberikan kontrol yang lebih baik dan perlindungan terhadap beban beban kecut atau variasi putaran. Berikut adalah prinsip kerja kopling magnetik. Yang pertama adalah medan magnet. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan elektromagnet pada salah satu poros menghasilkan medan magnet. Yang kedua adalah interaksi. Medan magnet menarik poros lainnya yang juga memiliki bahan magnetik menyebabkan kedua poros terhubung dan berputar secara bersamaan. Yang ketiga adalah pemutusan. Ketika arus diberhentikan, medan magnet menghilang, terputus, dan dapat berputar secara independen. Berikut adalah komponen utama kopling magnetik. Yang pertama adalah rotor. Rotor adalah bagian yang terhubung dengan poros yang ingin digerakkan. Rotor tersebut dari bahan magnetis seperti baja lunak. Dan yang kedua adalah stator. Stator adalah bagian tetap yang memiliki kumparan elektromagnet. Stator menghasilkan medan magnet yang menarik rotor. Yang ketiga adalah air gap. Celah udara yang memisahkan rotor dan stator. Ukuran air gap mempengaruhi kekuatan gaya magnet dan torsi. Dan yang terakhir adalah housing. Housing adalah casing yang menampung komponen-komponen utama kopling, memastikan operasi yang aman dan terlindungi. Yang terakhir selanjutnya ada keunggulan kopling magnetik. Yang pertama adalah operasi halus. Kopling magnetik beroperasi dengan mulus tanpa guncangan atau getaran yang signifikan, mengurangi kehausan pada komponen. Dan yang kedua adalah serbaguna. Sistem ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi, torsi rendah hingga torsi tinggi. Yang ketiga, perlindungan beban berlebih. Kopling dapat mengatur torsi maksimum, mencegah kerusakan pada mesin jika terjadi beban yang berlebihan. Keempat, ada kontrol jarak jauh. Sistem dapat dikontrol secara elektronik, memungkinkan operasi yang mudah dan pengaturan parameter yang presisi. Selanjutnya ada aplikasi kopling magnetik. Yang pertama ada pompa. Pompa digunakan untuk mengatur aliran dan tekanan fluida, memastikan operasi yang stabil dan efisien. Dan yang kedua ada conveyor. Conveyor adalah untuk mentransferkan material secara kontinu dengan kontrol kecepatan dan torsi yang baik. Selanjutnya ada mixer. Mixer adalah mencampur bahan dengan kecepatan dan torsi yang dapat disesuaikan, menghasilkan campuran yang seragam.
Dan kemudian ada robot yang memudahkan kontrol robot untuk torsi dan memungkinkan yang presisi dan fleksibel. Berikut ada contoh perhitungan kopling magnetik. Sebuah kopling magnetik memiliki diameter rotor 10 cm dengan kekuatan medan magnet 0,5 T atau torsi. Jika arus yang mengalir melalui kumparan elektromagnet 2 ampere, hitunglah torsi maksimum yang dapat dihasilkan oleh kopling ini. Torsi maksimum dapat dihitung dengan rumus T sama dengan B pangkat 2 kali A kali R dibagi 2 kali upsilon 0, di mana B adalah kekuatan medan magnet, A adalah luas rotor, R adalah jari-jari rotor, dan upsilon 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Dengan nilai-nilai yang diberikan, torsi maksimum dapat dihasilkan dengan 0,0196 nm. Berikutnya ada rangkaian 3 fasa. Sistem 3 fasa merupakan salah satu jenis sistem tenaga listrik yang banyak digunakan. Rangkaian ini memiliki 3 fasa yang memiliki perbedaan sudut 120 derajat satu sama lain, yang menghasilkan aliran energi yang lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan sistem satu fasa. Selanjutnya adalah komposisi rangkaian 3 fasa. Yang pertama ada sumber tegangan. Sumber tegangan 3 fasa biasanya berupa generator atau transformator yang menghasilkan 3 tegangan fasa yang berbeda sudut 120 derajat. Yang kedua ada konduktor. Konduktor atau kabel merupakan media penghantar arus listrik dari sumber tegangan menuju beban. Selanjutnya ada beban. Beban sendiri adalah perangkat atau peralatan yang menggunakan energi listrik dari sistem 3 fasa, contohnya motor induksi, heater, dan oven. Berikut adalah rangkaian 3 fasa. Ini adalah gambar rangkaian sistem 3 fasa 4 kawat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sistem 3 fasa ini, diantaranya kebanyakan pembangkit tenaga listrik dibangkitkan dengan 3 fasa pada frekuensi 50 Hz atau 314 radians atau 60 Hz atau 377 radian. Seandainya pada suatu saat yang diperlukan hanya 1-2 fasa, maka ini dapat diambil dan dari sistem 3 fasa tersebut. Adanya daya sesaat instantaneous power karena konstan atau tidak mengandung pulsasi. Untuk daya yang sama, masa 3 sistem fasa lebih ekonomis daripada satu fasa. Hal ini disebabkan oleh jumlah konduktor yang lebih sedikit dibandingkan dari 3 fasa. Daya yang dibangkitkan lebih besar. Berikut adalah sumber 3 fasa yang seimbang. Ini adalah alat generator 3 fasa. Generator ini terdiri dari 2 bagian, yang dimana rotor merupakan bagian magnet yang berputar dan di sekeliling motor ini ditempatkan kumparan yang dapat disebut stator, di mana kumparan ini dengan terminal AA, BB, dan CC yang ditempatkan satu dengan yang satu lainnya berbeda 120 derajat. Dengan demikian akan terjadi 3 buah bentuk gelombang tegangan tersebut. Tegangan sebagai berikut. Yang berikut adalah fase hubungan delta. Pada hubungan delta ini yang ada hanyalah tegangan lain, yaitu VAB, VBC, dan VCA, di mana tegangan ini juga berbeda fase satu sama lainnya dengan sudut 120 derajat. Berikut adalah sumber tegangan 3 fasa yang seimbang. Sumber tegangan 3 fasa dengan hubungan Y 3 kawat. Sumber ini memiliki kawat fasa dan tidak memiliki kawat netral, sehingga sumber ini hanya memiliki tegangan fasa to fasa dalam kurung VL. Maka dengan demikian dapat dikatakan
Yang dimaksud dengan sumber tegangan 3 fase seimbang adalah magnitud ketiga tegangan sama akan tetapi berbeda fase satu sama lainnya sebesar 120 derajat. Kalau digambarkan, diagram fasornya adalah sebagai berikut, urutan fasor ABC. Iya. Di mana secara matematik dapat dinyatakan dengan PAN sama dengan VP kurang dari 0 derajat, VBN sama dengan VP kurang dari minus 120 derajat, VCN sama dengan VP kurang dari minus 240 derajat, atau sama dengan VP kurang dari 120 derajat. Sedangkan VP merupakan tegangan fase dalam kurung efektif RSM. Adapun susunan tegangan fasor ini dikenal sebagai urutan ABC atau urutan positif, di mana VAN mendahului VBN dengan sudut 120 derajat dan VBN mendahului VCN dengan sudut 120 derajat. Urutan terjadi bila mana generator arah putarannya berlawanan arah dengan putaran arah jarum jam. Kemungkinan besar dari susunan tegangan fasor ini adalah ini. Urutan fasor ACB sebagai berikut dapat dinyatakan secara matematik VHN sama dengan VP kurang dari 0 derajat, VBN sama dengan VP kurang dari minus 120 derajat, VCN sama dengan VP kurang dari minus 240 derajat, atau sama dengan VP kurang dari 120 derajat. Di mana VAN mendahului VCN dengan sudut 120 derajat dan VCN mendahului VBN dengan sudut 120 derajat. Urutan disebut sebagai ACB atau urutan negatif. Berikut ada keunggulan rangkaian 3 fasa. Yang pertama adalah efisien energi. Penggunaan arus yang lebih rendah untuk daya yang sama mengurangi kehilangan energi dalam proses penyaluran. Dan yang kedua adalah torsi yang lebih tinggi. Motor induksi 3 fasa memiliki torsi start yang lebih tinggi dibandingkan motor induksi 1 fasa yang menguntungkan untuk beban berat. Dan yang ketiga adalah operasional yang stabil. Rangkaian 3 fasa menghasilkan aliran energi yang lebih stabil, mengurangi fluktuasi tegangan, dan meningkatkan kehandalan sistem. Yang berikut adalah penggunaan yang luas. Berikut adalah contoh soal dari Y to Y. Sistem di atas adalah hubungan sistem Y to Y seimbang 3 kawat tanpa kawat netral. Dan untuk menghitung arus line IA, IB, dan IC dapat dihitung dengan mengambil rangkaian ekuivalen 1 fasa. Berikut adalah dapat dihitung. Yang pertama dalam rangkaian dapat dihitung ZY sama dengan Z delta ditambah dengan ZY delta sama dengan 5 dikurangi J2 ditambah 10 ditambah J8 sama dengan 15 tambah J6 sama dengan 16,55 kurang dari 21,80 derajat ohm. Sehingga arus line A IA sama dengan VAN per ZY sama dengan 110 kurang dari 0 derajat dibagi 16,155 kurang dari 21,80 derajat sama dengan 6,81 kurang dari minus 21,8 derajat ampere. Dari tegangan fasa terlihat bahwa urutan sistem ini adalah urutan ABC, sehingga
Arus lain B dapat kita cari adalah IB sama dengan IA kurang dari minus 120 derajat sama dengan 6,81 kurang dari minus 21,80 derajat dalam kurung 1 kurang dari minus 120 derajat sama dengan 6,81 kurang dari minus 141,80 derajat. Kita dapat juga mencari IB dengan menggunakan VBN dibagi dengan ZY sama dengan 110 kurang dari minus 120 derajat dibagi 16,155 kurang dari 21,80 derajat, yang dimana hasilnya bisa kita dapat 6,81 kurang dari minus 141,80 derajat ampere, dimana hasilnya sama dengan adalah hasil yang kita dapat di awal, 6,81. Selanjutnya, untuk mencari arus lain C, IC sama dengan IA kurang dari minus 240 derajat, sama dengan dalam kurung 6,81 kurang dari minus 21,80 derajat dalam kurung 1 kurang dari minus 240 derajat sama dengan 6,81 kurang dari minus 261,80 derajat. Hasilnya kita dapat 6,81 kurang dari 98,20 derajat ampere. Atau juga bisa dicari dengan IC sama dengan VCN dibagi dengan ZY sama dengan 110 kurang dari minus 240 derajat dibagi 16,155 kurang dari 21,80 derajat sama dengan 6,81 kurang dari minus 261,80 derajat, atau bisa dikecilkan lagi menjadi 6,81 kurang dari 98,20 derajat ampere. Itu adalah hasilnya sama. Berikut adalah hubungan Y delta seimbang. Tegangan lain adalah sama dengan tegangan pada setiap impedasi beban, sehingga dengan demikian dapat dituliskan IAB sama dengan VAB per Z delta, atau IBC sama dengan VBC per Z delta, ICA sama dengan VCA per Z delta. Selain dengan cara-cara di atas, arus-arus fasa dapat juga dihitung dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff pada loop A, B, atau BNA yang menghasilkan minus FAN ditambah dengan Z delta IAB ditambah VBN sama dengan 0, atau juga bisa dapat menggunakan rumus IAB sama dengan VAN dikurangi VBN dibagi sel delta sama dengan VBN dibagi Z delta sama dengan VAB dibagi sel delta. Arus-arus lain ini juga dapat dihitung dari hasil arus-arus fasa dengan menggunakan arus Kirchhoff pada titik sampul A, B, dan C dengan cara sebagai berikut. Pada titik A, kita dapat menghitung IA sama dengan IAB plus ICA. Pada titik B, IB sama dengan IBC ditambah dengan IAB. Pada titik Z sama dengan IC dikurangi ICA dikurangi IBC. Oleh karena ICA sama dengan IAB sama dengan kurang dari minus 240 derajat, maka IA sama dengan IAB dikurangi IAB kurang dari minus 240 derajat sama dengan IAB
1 kurang dari 1 kurang dari minus 240 derajat. IA sama dengan IAB dalam kurung 1 plus 0,5 dikurangi J0,866 sama dengan IAB dalam kurung 1,5 dikurangi J0,866 sama dengan IAB dalam kurung 1,7372 kurang dari minus 30 derajat, di mana IAB sama dengan IAB akar 3 kurang dari minus 30 derajat. Berikut adalah contoh soal yang sumber tegangan hubungan Y urutan ABC yang seimbang dengan VAB sama dengan 100 kurang dari 10 derajat. V dihubungkan ke beban delta seimbang dengan impedasi per fase Z delta sama dengan 8 plus J4 ohm. Itulah arus lain. Adapun impedasi beban Z delta sama dengan 8 plus J4 sama dengan 8,9144 kurang dari 26,57 derajat ohm. Ini ubah ke bentuk polar. Bilangan tegangan fasa VAN sama dengan 100 kurang dari 10 derajat volt, maka tegangan-tegangan lain VAB sama dengan VAN akar 3 kurang dari 30 derajat sama dengan 100 akar 3 kurang dari 10 derajat tambah 30 derajat sama dengan 100 akar 3 kurang dari 40 derajat. Itu adalah VAB-nya. Atau VAB bisa didapat dengan 173,2 kurang dari 40 volt. Maka arus fase IAB sama dengan VAB per Z delta sama dengan 173 kurang dari 40 derajat dibagi 8,944 kurang dari 26,57. Hasilnya adalah 19,36 kurang dari 13,43 derajat ampere. Sedangkan IBC sama dengan IAB kurang dari minus 120 sama dengan 19,36 kurang dari 13,43 dikalikan dengan 1 kurang dari minus 120, hasilnya adalah 19,36 kurang dari 106,57 derajat ampere. Atau ICA sama dengan IAB kurang dari 120 derajat sama dengan 19,36 kurang dari 13,43 derajat dikalikan dengan 1 kurang dari 120 derajat, hasilnya adalah 19,36 kurang dari 133,43 derajat ampere. Arus lain IC sama dengan IAB akar 3 kurang dari minus 30 derajat sama dengan akar 3 dalam kurung 19,36 kurang 13,43 derajat kurang dari 1 kurang dari minus 30 derajat sama dengan akar 3 sama dengan dalam kurung 19,36 kurang dari dalam kurung 113,43 derajat minus 30 derajat, atau IA-nya sama dengan 33,53 kurang dari minus 16,57 derajat ampere. IB sama dengan IA kurang dari minus 120 derajat sama dengan dalam kurung 33,53 kurang dari minus 16,57 dikalikan dengan
1 kurang dari minus 120 derajat sama dengan dalam kurung 33,53 kurang dari minus 16,57 derajat 120 derajat, atau IB sama dengan 33,53 kurang dari 136,57. IC dapat kita cari menggunakan IB kurang dari minus 120 derajat sama dengan 33,53 kurang dari minus 16,57 dikalikan dengan 1 kurang dari 120 derajat sama dengan 33,53 kurang dari dalam kurung minus 16,57 derajat plus 120. Hasilnya bisa kita dapat IC sama dengan 33,53 kurang dari 103,43 derajat ampere. Adapun cara lain untuk menyelesaikan soal di atas adalah dengan menggunakan rangkaian ekuivalen satu fase sebagai berikut. IA sama dengan VAN dibagi Z delta dibagi 3 sama dengan 110 kurang dari 10 derajat dibagi 8,944 kurang dari 206 kurang dari 26,57 derajat dibagi dengan 3 sama dengan 110 kurang dari 10 derajat dibagi 2,981 kurang dari 26,57 derajat sama dengan 33,54 kurang dari minus 16,57 derajat ampere. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya Anda salah dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih.